Di tengah panasnya polemik yang menyeret nama Sarwendah dan Giorgio Antonio, muncul pembelaan dari pihak keluarga Giorgio. Sang ibunda dikabarkan geram setelah putranya ramai dicap sebagai CEO gadungan oleh netizen yang budiman. Sorotan itu muncul karena Giorgio kerap tampil di media sosial bersama Sarwendah, sehingga latar belakang bisnis dan sumber kekayaannya ikut dipertanyakan publik. Menanggapi tudingan tersebut, keluarga Giorgio menegaskan bahwa putranya telah membangun usaha sejak usia muda dan memiliki jaringan bisnis yang berkembang di berbagai daerah. Giorgio disebut menjalankan beberapa lini usaha mulai dari kecantikan, fashion, kesehatan, hingga edukasi finansial. Klaim mengenai ribuan toko yang terhubung dengan bisnisnya pun kembali diangkat sebagai bukti bahwa status pengusaha yang disandangnya bukan sekadar pencitraan di media sosial belaka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia tahu Mak Igun itu adalah pemiliknya, foundernya, ya kan, bukan CEO-nya. Sama kayak si Ruben, pemilik, bukan CEO rumah itu, tapi pemilik rumah itu. Berat itu kata pemilik itu. Kaya itu kata pemilik itu, ya kan, bukan CEO-nya, ya kan. CEO itu bawahan itu, apalagi CEO bohongan, sampah itu, ya kan. Gue bilang juga ternyata Giorgio Antonio bukan CEO. Udah dibantah keras tuh sama PT GLI. Buat yang belum tahu tuh PT GLI, PT Global Loyalty Indonesia. Bukan cuma membahas status CEO. Ditegasin juga tuh kalau si Giorgio ini kagak punya hubungan struktural, bahkan kepemilikan perusahaan tersebut. Belum lagi 3 hari kagak live, ternyata kepergok juga sama cewek cakep. Waduh, gue udah mulai siksek-sok nih. Nah, di antara lu pada ada kagak yang tahu mantannya dia siapa? Netizen udah mulai agak gila-gila nih ya. Dihitung coba itu kerugiannya, katanya infonya itu udah nggak live 2 hari. Kalau setengah jamnya itu 200 juta, 1 jamnya itu 400 juta guys. 1 harinya 24 jam itu 9,6 M. Jadi kalau 2 hari itu 19 M lebih, 19 miliar lebih ruginya kalau nggak live 2 hari. Gimana nggak stres ya kan? 19 M hilang begitu aja. Kalau aku sudah guling-guling kayaknya ya, 19 M tuh, aduh. Woi, kutu kupret, kau bilang otak kita nggak nyampe? Hah? Oke deh, oke otak kita nggak nyampe. Tapi, misal saya seorang CEO dan saya punya 2000 toko, saya nggak akan pernah buang-buang waktu saya hanya untuk live jualan jancuk. Lah kan aku cuma nemenin cewekku kerja live di kontrak ini bla bla bla. Kalau saya punya cewek, saya seorang CEO, saya punya 2000 toko, cewek yang saya punya, hai kau, stop, nggak usah bekerja, kita liburan jalan-jalan, ngapain kau kerja? Duitku sudah banyak anjing, otak kita nggak nyampe. Gimana Cuk? Tapi akhir-akhir ini kemana ya Cuk? Kok nggak pernah muncul lagi? Harusnya muncul dong, buat otak kita nyampe, biar gak dihujat satu negara. Lagian ya Yogyo, kau dengar? Saya pun yakin kau ini berasal dari keluarga yang bukan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Saya pun percaya itu. Tapi, kau juga dikasih kelebihan ini lewat kegantenganmu, lewat ketampananmu. Boya jangan dikurangin dengan kegoblokanmu lah. Astaga. Halo guys, perkenalkan nama saya Andreas. Jabatan saya CEO, ada kepanjangannya, CEO Mokondo ya, di perusahaan Kontilawarati ya. Jadi gue mau cerita, gue lagi bingung karena bentar lagi mau ada project untuk iklan kopi. Dan yang bikin gue bingung ya, problemnya adalah gue kan CEO nih, tapi gue bingung apakah rumah aku tuh bagus untuk dibikin iklan, karena kan ini kan harusnya rumah mewah, jadi kelihatannya harus CEO tuh harus berwibawa gitu. Cuma gue bingung antara punya rumah mewah atau gue nggak punya gitu. Nah kebetulan gue CEO Mokondo lagi deket sama salah satu cewek ya, mantan istri dari salah satu artis kaya raya dan benar-benar owner, founder dan CEO beneran. Dan gue selaku CEO Mokondo
numpang kali ya sedikit untuk ikan kopi gitu, lumayan nggak perlu bayar sewa rumahnya, tinggal bergaya, tinggal angkat kopi, iklan, udah sih gitu aja. Jadi gue lagi bingung, dan ya kalian tahu sendiri CEO kan sibuk live jualan BH, CEO juga sibuk live jualan skincare, bantu cewek gue sekarang ini gitu. Jadi kalian support gue ya, gue pemiliknya, jadi kan gue agak malu, jadi ya nggak apa-apa lah, karena kan gue cakep gitu, badan gue gede gitu ya kan, tampan gitu ya kan. Ya begitulah dengan kehidupan CEO Mokondo. Jadi terima kasih supportnya, ketemu lagi. Ini aku kasih sedikit bocoran ya sama kalian. Di dalam cerita drama Cina versi Konoha, itu di dalam cerita yang gue tonton, si asistennya itu yang merasa majikan ya, yang bisa mengatur atau mengendalikan si bosnya itu sendirinya akan dapat kena apanya, balasannya. Karena kenapa? Selama pun pernikahan, si asistennya itu menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga si majikannya. Makanya kenapa sang mantan suami itu menceraikan, karena pihak ketiga ini di dalam ceritanya itu. Dan endingnya si laki-laki yang mengaku CEO ya, itu akan menggali si perempuannya, karena udah habis, yang mau diambil lagi apa gitu loh. Dan si prianya itu sebenarnya hyper. Kalau nggak percaya kalian tonton aja sampai habis cerita endingnya. Tapi yang udah gue lihat ceritanya ya seperti itu. Jadi si asistennya itu yang merasa majikan itu, yang menjadi pihak ketiga, itu akan hancur sendiri ya atas apa yang dia perbuat. Dan si laki-laki yang mengaku CEO itu akan ninggali dia, karena uang yang udah diambil itu udah berhasil gitu loh. Jadi akhirnya si perempuan itu menyesal ya, walaupun penyelesaian itu lambat. Ntar kalian lihat aja, ntar kalian tonton aja lah dramanya itu pakai selesai. Kalau aku sih udah aku tonton dramanya itu. Teman-teman pada rame kan yang bahas CEO. Nah, kalian tahu nggak CEO itu apa? CEO itu adalah singkatan dari Chief Executive Officer atau pemegang jabatan tertinggi di dalam suatu perusahaan. Nah, atau setara dengan owner. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, sini dulu sayangku sayang. Cepat itu. Nah, ibarat kami nih punya percetakan kecil-kecilan, ya masih kecil-kecilan. Tapi ya tetap ya pemegang tertinggi jabatan atau CEO di percetakan kami ini adalah suami saya ya. Even lu tukang mie ayam ya, tukang nasi goreng atau apapun usahamu, kamu adalah CEO-nya ya. Itu maksudnya. Jadi nggak usah digembar-gemborkan CEO ya. Kalau lu punya suatu usaha, lu ownernya, berarti lu ada CEO-nya. Ya, oke. Ya, sekian penjelasan dari saya. Suamiku tidak mau muncul karena dia adalah CEO. Ini juga nih yang banyak banget yang memperdebatkan, emangnya kenapa sih CEO itu nge-live, harusnya CEO tuh nggak nge-live, harusnya CEO tuh bla 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 apa segala macam. Contohnya kayak Rano Barak sampai dibanding-bandingin. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngeliat track back kehidupannya si Gio sebelum dia kenal dengan Sarwenda ini, dia tuh bener-bener hidupnya tuh private, gak ada orang yang tahu. Jadi cuman kayak di apa ya, mungkin cuma di beberapa brand aja, terutama tuh di brandnya keluarga mereka sendiri, yaitu adalah Kareso. Tapi setelah sama Bunda Sarwenda, jadinya mereka tuh jadi sering live. Itu karena kenapa? Karena mereka tuh udah tahu atau mereka tuh udah dapetin pasarnya mereka. Pasar yang dimaksud ini tuh adalah target marketnya mereka. Jadi mereka tuh emang sengaja untuk membuat brandingannya itu sebagai as a couple. Karena ibaratnya gini, kalian biasanya nonton drakor-drakornya itu di TV, tapi ini versi in real life. Nah, mulai dari
Dari situ Bunda Sarwenda sama Gio ini udah sering banget nge-live dan banyak banget orang-orang yang nge-ship mereka, banyak suka sama mereka, sampai buat fanbase, sampai buat fandom segala macem. Dan of course, pastinya brand juga pasti ngincer mereka berdua. Jadi kalau misalnya ditanya, emangnya nggak bisa nge-live sendiri-sendiri? Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman karena mereka atau para brand itu udah pada tahu kalau misalnya target merekanya itu adalah, oh ini as a brand awareness untuk memperkenalkan produk mereka ini ke orang-orang, contohnya ini dengan si Sargio ini. Makanya Sargio pun juga sebenarnya ya kalau menurut aku juga kayaknya si Gio ini tuh tipe orangnya tuh lumayan cukup cool ya, pendiam, tapi di beberapa live itu ada momen dimana dia tuh bener-bener mungkin yang kayak kelihatan udah viral gitu, yang kayak ya ibaratnya tuh kayak agak-agak flirty atau menggoda gitu. Ya karena memang itu dibuat as a brandingannya mereka. Tapi ini di luar dari masalah yang terjadi huru-hara ini ya. Menurut aku pribadi, mereka tuh bener-bener sukses untuk membuat brandingan mereka as a couple yang dimana ya orang-orang tuh banyak yang nge-ship mereka, banyak yang suka sama mereka, dan ya that's a good job. Tapi emang sekarang kan lagi downfallnya mereka juga nih. Terus pendapat kalian gimana dengan hal CEO itu nge-live? Menurut aku pribadi sih fine-fine aja ya.